pandemi COVID-19 belum berakhir. Masih perlu kesadaran banyak pihak tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk membantu meringankan pekerjaan para tenaga kesehatan yang saat ini bekerja keras menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Untuk itu, Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio berkolaborasi untuk menghadirkan Satu Cinta untuk Indonesia. Sahabat Sonora, Smart Listeners, dan teman Motion, hai, ketemu lagi ya. Kita ada di program Satu Cinta untuk Indonesia. Ini adalah program siaran bersama ya dari 3 radio, ada Sonora, Smart, dan juga Motion. Dan ini benar-benar didengarkan, disiarkan langsung di 33 radio bagian dari Kompas Gramedia Radio Network. Mulai dan dari di Instagram Sonora, Smart FM, dan Motion Radio pastinya. Betul, mulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Cirebon, Purwokerto, Malang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Pangkal Pinang, Lampung, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Bali, dan juga Aceh. Yes, dan kali ini ada Rara dan juga Devri. Betul, ya. saya dari Motion Radio. Rara dari Sonora tentu saja, dan ada teman dari Smart ya. Betul. Kita masih akan menunggu. Tapi yang pasti nih sahabat Sonora, teman Motion, dan juga Smart Listeners ya. Pada kesempatan kali ini di Satu Cinta untuk Indonesia. Betul. Tanggal berapa nih? 26 Februari ya 2021. Kita mempunyai tamu-tamu istimewa ya. Boleh langsung kita sapa Kita yang sudah sapa hadir dulu. di ruangan Zoom meeting kita juga kali ini. Yes. Ada Dr. Titi Sundari sebagai Ketua Komite PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Selamat pagi Dr. Titi. Selamat pagi Mas Devri, apa kabar? Baik. Sehat ya dok. Ini Alhamdulillah, dari Rumah semangat. Sakit Sulianti Saroso ya dok ya. Ya betul Mbak Nana. Betul. Yes, Ibu Titi. Bersama kita juga tadi sudah hadir Pak Arfan nih, sepertinya sedang agak tiba-tiba menghilang ya. Betul. Nanti kita akan menunggu lagi kehadiran Pak Arfan. Tapi Betul. mungkin bisa kita langsung ajak ngobrol dulu nih ya, Dr. Titi Sundari sebagai tenaga kesehatan yang sekarang memang berada di garis terdepan ya dokter ya. Betul, sehari-hari saya visite dan memerawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, Dokter Titis, Rumah Sakit Sulianti Saroso memang waktu itu menjadi rumah sakit pertama ya yang merawat pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Betul ya dok ya? Benar sekali Mbak Berarti Nana. Dokter Titi ini sudah mulai dari bulan Maret tahun lalu sampai dengan Februari ini gitu ya, sudah hampir setahun. Sudah hampir 1 tahun. Merawat pasien-pasien COVID-19. Mungkin bisa diceritakan seperti apa itu rasanya, Terima kasih, Mbak Rara. pengalamannya. Baik, terima kasih Mbak Rara. Sebetulnya sebelum pasien pertama diumumkan positif di bulan Maret, Rumah Sakit Sulianti Saroso ini sudah banyak mendapatkan rujukan-rujukan dengan kecurigaan atau suspek pasien COVID-19. Jadi itu sudah sejak bulan Februari kami sudah menerima pasien-pasien tersebut. Sehingga dengan demikian rumah sakit juga sudah mulai dipersiapkan bahwa akan ada kemungkinan kalau seandainya Indonesia positif pasti mulainya dari Sulianti Saroso dulu, karena rujukannya adalah ke Sulianti Saroso dulu. Karena itu kami persiapkan mulai dari protokol kesehatannya, mulai dari APD-nya, kemudian kita juga memberikan sosialisasi edukasi kepada petugas-petugas tenaga kesehatan di rumah sakit. Demikian Mbak. Dan Baik. untuk jadi kami juga evaluasi logistiknya, APD-nya, evaluasi juga petugas-petugas nanti siapa yang akan mensupervisi. Karena terus terang memang kami sudah sejak lama merawat pasien-pasien infeksi emerging ya, dulu dengan H5N1, kemudian MERS-CoV, kemudian juga pernah ada suspek Ebola. Tetapi dengan kondisi seperti ini kita mengingatkan kembali, penting sekali untuk refreshing, update bagaimana untuk menyiapkan diri menghadapi kondisi COVID ini. Demikian Mbak. Baik. Menarik ya, kita sebenarnya pengen nanya begitu. Sulianti Saroso sudah biasa menangani, dulu ada sebelumnya ada Ebola dan lain sebagainya. Bedanya dengan COVID-19 yang super heboh seperti sekarang ini bagaimana? Tapi kita akan sapa dulu nih. Betul, yang Kita sudah hadir punya di ruangan kita kali ini ada Bapak Arfan. Halo Pak Arfan. Pak Selamat Arfan pagi. Pradiansyah, selamat pagi. Bisa boleh di-unmute Boleh dulu di-unmute Pak Arfan? Yes, Oke. selamat Hai. pagi. Hai Pak Arfan. Ya, Kabarnya bagaimana untuk pagi ini? luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Ini semangat sekali loh Sebetulnya Pak Arfan. masih dalam proses pemulihan sih sebetulnya. Nah,
Berarti ini pemulihan setelah terinfeksi COVID-19, betul ya Pak Arfan? Betul, ya. Saya terinfeksi COVID-19, sempat isoman di rumah, tapi kemudian akhirnya dilarikan ke rumah sakit, masuk ICU 10 hari. wow. Kemudian, karena saya cukup parah itu ya, jadi 80% paru-paru saya itu sudah terpapar COVID gitu. Jadi warnanya putih semuanya. Wow. Wow. Ya, jadi itu cukup kritis tuh selama 10 hari pertama. Kemudian setelah keluar dari ICU 10 hari itu, saya masuk ruang perawatan 14 hari. Jadi total di rumah sakit saja 24 hari. Hampir 1 bulan ya Pak Arfan ya. Bulan. Nah, setelah kembali ini masih harus isolasi mandiri 14 hari lagi. Baik. Nanti kita akan coba, kami ingin mendengar lebih lanjut cerita dari Pak Arfan. Bagaimana pengalamannya selama menjalani perawatan di sana ketika terinfeksi COVID-19. Tapi sebelum itu kembali lagi ke Dokter Titi nih Dok. Kan tadi seperti Mbak Rara yang sudah bilang juga bahwa Rumah Sakit Sulianti Saroso ini sudah bisa dibilang terbiasa menangani penyakit-penyakit seperti ini. Nah, sudah hampir 1 tahun menangani COVID-19 selama 1 tahun terakhir dan menjelang yang sekarang. Bahkan ada kabar bahwa COVID-19 ini virusnya sudah mulai berkembang. Ada tantangan-tantangan yang meningkat lagi atau bisa dibilang tantangan apa saja yang pada akhirnya sampai saat ini ditangani oleh Dokter Titi sendiri? Prinsipnya adalah karena sekarang ini untuk COVID-19 ini kan pengobatan untuk COVID-nya kan sampai sekarang belum ditemukan ya Mas Debri ya. Betul. Jadi pengobatan yang diberikan adalah suportif. Selain itu juga memang ada trial ataupun memang pengobatan yang masih berupa uji klinis yang diberikan. Perbedaan dengan infeksi atau pandemi yang seperti penyakit infeksi emerging sebelumnya. Kalau yang dulu-dulu itu seperti H5N1 itu kondisinya memang mortalitasnya tinggi, artinya angka kematiannya tinggi, tetapi jumlah orang yang tertular atau mereka pasien-pasien yang masuk ke Sulianti dan sebagainya itu tidak terlalu banyak. Beda dengan sekarang. Sekarang ini pandemi. Jadi ibaratnya kami mulai membuka dari 1 ruang isolasi, kita naikkan jadi 2, akhirnya sekarang semua ruangan kami pakai sebagai ruang perawatan untuk pasien COVID-19. Oh, begitu. baik. Ya. Kalau untuk perawatan memang kita bersifat suportif dengan mengikuti guideline terbaru. Jadi memang pengobatan untuk COVID-19 sampai sekarang kan belum ditemukan. Jadi pengobatannya memang hanya suportif. Mereka yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Arfan dengan kondisi hipoksemia berat, kemudian gangguan gagal nafas ya. Maka kita biasanya kita lakukan tindakan yang lebih intervensi ya, seperti masuk ICU, memakai ventilator, atau kondisinya memakai high flow nasal kanul ya, memakai oksigen dosis yang tinggi dan sebagainya. Nah, Demikian, Pak. baik. Ini kebetulan Dokter Titi sudah menyinggung mengenai masuk ICU, persis seperti yang dialami oleh Pak Arfan nih. Betul sekali. Pak Arfan dari mulai isoman tiba-tiba harus masuk ICU begitu ya, sampai akhirnya bisa tertangani dengan baik. Kita pengen dengar ceritanya, tapi juga pengen tahu nih Pak Arfan, di dalam ruang ICU bagaimana tenaga kesehatan ini membantu merawat Pak Arfan sampai dengan pulih kembali dan sampai bisa ke ruang perawatan biasa begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Rara ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau saya bandingkan malah ya, tenaga kesehatan di ruang ICU dengan tenaga kesehatan di ruang perawatan itu saya kira jauh lebih care gitu tenaga kesehatan di ruang ICU. Jadi saya itu bahkan ketika saya mau dipindahkan ke ruang perawatan gitu, saya bilang jangan deh gitu ya. Saya lebih senang di ICU nih, apalagi udah 10 hari di ICU ya. Itu udah merasa comfortable, sangat nyaman ya, karena tenaga medis yang ada di sana yang membantu kita itu sangat care gitu, sangat perhatian, sangat peduli gitu ya, dan betul-betul melayani kita tuh dengan sepenuh hati gitu. Jadi saya sampai merasa sangat comfortable seperti itu, sehingga ketika mau dipindahkan saya bilang jangan deh, saya mau di sini terus deh gitu. Segitu nyamannya kah Pak Arfan? Seperti apa sih para nakes ini dengan full APD-nya begitu ya? Bisa dibayangkan nggak sih mereka? Aduh, luar biasa pasti. Betul. Walaupun mungkin di begitu kamarnya itu ada fasilitas AC, tapi dengan APD full seperti itu pasti kan sangat gerah sekali, tapi tetap sabar menghadapi pasien-pasien yang ada di sana untuk merawat ya Pak ya.
Betul, bahkan kalau saya bandingkan akhirnya kan saya 10 hari di ICU, 14 hari di kamar rawat ya. Uh-huh. Itu saya kira kalau di ICU tuh saya berani kasih nilai dari 1 sampai 10 ya. Itu 10 nilainya gitu. Wow. Kalau di kamar rawat mungkin hanya 7 nilainya gitu. Betul, mungkin kalau misalkan kita bandingkan, kalau di kamar rawat banyak juga yang harus ditangani juga. Walaupun mungkin di ICU juga banyak, tapi lebih banyak lagi di kamar perawatan, sehingga perhatiannya harus lebih dibagi lagi, betul Pak Arfan ya? Mungkin begitu ya, tapi saya sendiri tidak terlalu merasa diperhatikan sebagai personal gitu ya. Jadi kadang-kadang ada suster yang datang, itu dalam waktu 5 menit aja udah ganti tuh ya. Jadi kadang-kadang saya minta bantuan sesuatu gitu ya, terus menghilang saja susternya gitu ya. Terus nggak balik-balik lagi gitu ya. Terus tahu-tahu ada suster lain datang, itu udah masalah baru lagi gitu. Baik, mungkin itu sangat crowdednya, banyak pasien di sana yang harus ditangani. Bu Dokter Titi, begitu ya, kita pengen tanya nih, bagaimana sih perjuangan tenaga kesehatan di balik seragam APD-nya begitu? Ya benar yang disampaikan oleh Bapak Arfan, memang rasio petugas di ICU dengan rasio petugas pasien di ruang perawatan memang berbeda Pak Arfan. Jadi memang karena mereka yang di ruang perawatan memang kondisinya lebih stabil, memang rasio petugas dan pasien ini makan berbeda, karena kita memang berusaha meminimalkan yang masuk ke ruangan itu jangan terlalu banyak agar mereka juga tidak terpapar. Mengenai masalah pemakaian APD memang merupakan tantangan Mbak Rara, Mbak Devri, karena memang kalau kami memakai baju lengkap seperti itu, apalagi sampai 3 jam, 4 jam di dalam ruangan, kadang-kadang AC-nya kalau pas dingin nggak ada masalah, tetapi kadang-kadang pasiennya sendiri tidak ingin kedinginan. Oh iya, jadi betul. akhirnya dikecilkan, dan itu memang gerah ke kita, tetapi untuk keamanan kita tetap memakai, dan penting pada saat kita ke pasien itu selalu yang biasanya yang membuat mereka kadang-kadang cemas, gelisah, itu adalah ketidakpastian mereka tentang bagaimana sih saya ini mau diapakan, obatnya apa saja. Jadi dengan pendekatan yang baik, kita berikan mereka pengertian, kita beritahu bahwa kondisinya seperti ini, penyakitnya seperti ini, kondisi laboratorium seperti ini, mereka biasanya jauh-jauh lebih tenang. Mereka jauh lebih nyaman dan merasa bahwa bersemangat lagi. Saya bersemangat dokter setelah bertemu dokter dan mendapatkan penjelasan mengenai penyakit saya. Sehingga dengan demikian komunikasi adalah sangat penting dengan hal ini. Walaupun kita ibaratnya masuk ke ruangan itu dengan memakai baju yang seperti itu, baju pelindung yang seperti itu, tetapi kalau kita juga mendapatkan respon yang semangat dari pasien, petugasnya juga sangat semangat. Demikian Mbak Devri dan Mbak Rara. Betul, baik. Memang tidak bisa dipungkiri, walaupun memang keadaan hektik segimanapun, dan mungkin bagi pasien pun juga banyak pikiran yang masuk. Tapi yang paling saya suka ketika mendengar cerita seperti ini adalah komunikasi yang tetap terjaga. Karena bisa kita bayangkan kalau misalkan komunikasi tidak terjaga antara pasien dan juga tenaga kesehatan, akan seriuh apa di sana pasti keadaannya ya. Ya. Kita sudah lengkap sekarang, sudah ada Mbak Ola dari Smart FM ya. Yes. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Ibu Dokter Titi, ada Pak Arfan, dan juga ada Ibu Almi Lawing nih, relawan bencana di Manado, begitu Manado, ya. betul. Baiklah, kalau gitu nanti kita akan lanjut lagi berbincang-bincang pastinya dengan tenaga kesehatan dan juga penyintas dari COVID-19 ini. Yes. Yang pasti nanti kita akan tersambung kembali dengan sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga teman Motion masih di Satu Cinta untuk Indonesia. Jangan kemana-mana ya, Satu Cinta untuk Indonesia, hasil kolaborasi Sonora, Smart FM, dan Motion Radio bakal balik lagi abis yang satu ini. So, stay tune! Ini dia penyintas COVID-19 yang mau cerita tentang pengalamannya menghadapi COVID-19. Satu Cinta untuk Indonesia. Halo, nama saya Sheryl, saya penyiar Motion Radio, dan pengalaman saya ketika saya dirawat di rumah sakit untuk COVID-19, saya merasa betul-betul melihat pandemi ini dari dekat. Karena waktu sebelum terkena COVID-19, we feel like we're outside the bubble, but then suddenly ketika kita sakit, saya merasa langsung saya ada di dalam tengah-tengah pandemi itu dan merasakan bagaimana tenaga kesehatan betul-betul bekerja tiada lelah. Karena pengalaman saya sendiri, dokter paru, spesialis paru yang merawat saya, beliau ini usianya sudah lebih dari 65 tahun,
tapi beliau merawat pasien-pasiennya seperti saya dan juga yang ada di sebelah saya dengan betul-betul menggunakan hati. Dan beliau tidak pernah lelah karena setelah dari ruang pasien COVID, beliau harus praktek lagi setiap hari seperti itu. Dan banyak sekali dokter-dokter paru dan juga nakes-nakes yang sudah gugur karena virus ini. Oleh karena itu, pesan saya untuk para tenaga kesehatan adalah terima kasih. Sejarah akan mencatat nama-nama kalian dan perjuangan kalian dan juga jasa kalian. Dan untuk teman-teman yang lain, mari kita jaga protokol kesehatan. Bukan cuma sekedar untuk diri kita sendiri, bukan cuma sekedar untuk menurunkan angka COVID, tapi juga untuk tenaga kesehatan yang sampai hari ini pasti mereka sudah sangat lelah karena angkanya terus naik. Satu hal lagi, satu cinta untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. We love you so much. Itu dia cerita dari salah satu penyintas COVID-19. Peran tenaga kesehatan dalam menjaga penyintas selama bertahan dari COVID-19 memang luar biasa. Sebagai bentuk dukungan kita terhadap mereka, yuk ikutan berdonasi bersama Sonora, Smart FM, dan Motion Radio dengan transfer ke rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Dukunganmu sangat berarti untuk para tenaga kesehatan di luar sana. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan untuk tenaga kesehatan. Ya sahabat Sonora, Smart Listeners dan juga teman Motion, kembali lagi kita di Satu Cinta untuk Indonesia. Ada Rara, ada Devri, dan juga Mbak Ola ya. Yes. Sudah lengkap bertiga di sini. Sudah lengkap, betul. Kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama tenaga kesehatan, penyintas COVID-19, dan juga ternyata baru bergabung juga ini relawan bencana. Betul. Yang lokasinya ada di Manado. Di Manado. Betul sekali. Ada Ibu Almilawing, ada Pak Arfan, dan juga Dokter Titi. Hai, selamat pagi kembali. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, tidak lupa juga untuk mengingatkan bahwa siaran ini langsung disiarkan di 33 radio bagian dari Kompas Gramedia Radio Network dan juga Instagram Sonora, Smart FM, dan juga Motion Radio ya. Yes, betul sekali. Dan jangan lupa juga ya untuk donasi rekening tadi sudah disebutkan di 001-331-0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora. Baik, kita Nah, Mas kembali Devri lagi. sama Mbak Rara nih izin karena Pak Arfan setelah sekian lama begitu ya pagi hari ini bersama-sama dengan kita, tapi harus duluan. Mungkin kita minta cerita dulu nih dari Pak Arfan ya. Betul. Sebelum nanti ke Ibu Titi lagi dan juga kepada Ibu Almi begitu ya. Tadi sudah mungkin di awal tadi Ibu Titi sudah bercerita, Pak Arfan juga mungkin sudah sedikit kasih insight. Mungkin kita boleh ya izin ke Pak Arfan ya sebagai penyintas COVID dan ini lengkap banget. Pak Arfan juga tadi pagi bercerita bahwa beliau ini ada dari kuadran yang tidak percaya COVID awalnya gitu. Wow, ini sangat menarik sekali. Ya, tidak percaya COVID, meragukan walaupun di depan publik gitu ya selalu menyuarakan pakai masker gitu ya. Tetap jaga protokol kesehatan gitu. Tapi di mindsetnya apa sih COVID gitu. Tapi setidaknya Sampai tetap akhirnya akhirnya terdampak. Tapi yang aku senang tadi ternyata tetap menghargai orang-orang yang mempercayai bahwa COVID-19 ini nyata gitu ya. Baik. Nah, ini mungkin kita boleh kasih kesempatan lagi silakan. ya Pak Arfan mungkin bercerita lagi gitu ya. Setelah ketemuan langsung sama COVID-19 itu ya selain mindset yang berubah gitu kan. Mungkin pembelajaran apa sih yang bisa di-share kepada seluruh pendengar nih pagi hari ini gitu ya, poin-poin pentingnya. Silahkan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Awalnya saya percaya COVID loh Mbak Ola. Awalnya ya. 3 bulan pertama tuh ya, dari bulan Maret. Ada fasenya ya. Ada fase bulan Maret sampai Lebaran tahun lalu itu. Saya tuh percaya COVID. Tapi kemudian saya banyak belajar, lihat internet dan sebagainya, ya lihat YouTube. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah teori konspirasi gitu. Dan dalam sebuah teori konspirasi itu, apapun ya, itu selalu yang dilihat adalah dalam sebuah masalah itu pasti ada yang menangguk keuntungan gitu. Masuk Jadi akal sih gitu siapa ini? ya. Orang yang menangguk keuntungan itu adalah sebetulnya sutradaranya gitu. Ya. Jadi sama ketika kita bicara mengenai ini G30 SPKI, ini kan nggak pernah selesai ya. Siapa sih sebetulnya yang ada di balik G30 SPKI? Kalau dari teori konspirasi itu sederhana sekali. Siapa yang diuntungkan dengan adanya G30 SPKI? Nah, kita bisa cari itu. Gitu. Nah, itulah yang namanya teori konspirasi. Jadi awalnya saya percaya bahwa COVID itu ada dan bahkan nggak keluar rumah, Mbak, selama 3 bulan gitu. Tapi setelah banyak belajar gini,
oh ini ternyata ini ada yang di saat orang lain banyak yang dirumahkan, di PHK, dirugikan dan sebagainya, tapi ada segelintir orang, pihak perusahaan gitu yang diuntungkan. Itulah yang namanya perusahaan farmasi. Karena ujung dari semuanya ini adalah vaksin gitu. Dan vaksin itu harganya tidak murah. Betul. Dengan memahami seperti itu, saya kemudian berubah masuk kuadran berikutnya, yaitu menjadi orang yang tidak percaya pada yang namanya COVID. Gitu. Tetapi sebagai public figure, saya nggak boleh ngomong begitu, gitu itu masalahnya. Saya nggak boleh ngomong begitu, nanti saya akan dipertanyakan orang, nih apa ini gitu kan? Jadi saya kalau di depan publik, kalau siaran di Smart FM setiap hari Jumat, saya selalu ngomong pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu. Dan saya yakin banyak orang yang seperti itu sebetulnya. Karena dunia ini sebetulnya hanya dibagi dua, gitu ya. Ini mungkin saya agak bombastis ya. Kepercayaan orang di dunia ini kan kalau sebelumnya kan ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya. Kalau sekarang saya bilang enggak. Orang di dunia ini kepercayaan itu cuma dua. Cuma dua kepercayaan. Satu, percaya COVID. Dua, nggak percaya COVID. Jadi dua kepercayaan ya, Mbak Rara, Mas Devri ya. Betul, karena memang tidak bisa dipungkiri kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, masih berperang bersama-sama gitu ya. Betul. Nah, masalahnya kalau saya melihat nih, kenapa Pak Jokowi kan bolak-balik bilang ya, ini belum berhasil, angka COVID masih tinggi. Itu sesungguhnya karena selama ini pemerintah ya, dan kita juga ini selalu berfokus pada perilaku, pada do. Padahal yang namanya proses perubahan itu, teman-teman, itu selalu dimulai dari mindset ya. Do, get. Gampangnya gitu, see, do, get. Apa itu see, do, get? See, cara melihat. Ada percaya atau enggak, itu dulu. Tapi masalahnya tidak pernah ada survei yang mensurvei siapa yang percaya, siapa yang nggak percaya. Padahal itu yang paling penting. Coba deh, saya yakin ini ya, ini dugaan saya ya, kalau orang di Indonesia ini disurvei dengan catatan ya, bahwa surveinya itu harus rahasia. Ya, saya yakin ada 50% kok orang sebetulnya yang nggak percaya. Seperti saya, walaupun dia pakai masker, walaupun dia menjaga jarak, walaupun dia cuci tangan. Kenapa? Karena pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan itu adalah perilaku. Nah, perilaku kalau kita tidak melakukan, itu kita kena sanksi hukum. Ada sanksinya, ada hukumannya, sehingga orang akan melakukan, mematuhi. Tapi pertanyaannya, orang yang mematuhi itu karena dia sadar, karena dia percaya, atau karena dia hanya takut. Nah itu, saya juga mematuhi gitu. Tetapi ada perilaku saya di balik itu yang sebetulnya saya ingin ngomong kepada publik. Ya, saya selalu pasang di Instagram saya, di Facebook saya itu, saya tidak pernah pasang sekalipun saya pakai masker, nggak pernah. Ingin menunjukkan sesuatu, walaupun di depan publik selalu ayo jaga jarak, ayo pakai masker. Di belakang saya beda lagi mainnya gitu. Saya selalu menunjukkan banyak foto-foto saya, video-video saya di Instagram. Saya lagi di tempat fitness tanpa masker. Dimana orang mengatakan bahwa tempat fitness itu adalah tempat yang paling rawan untuk penularan COVID-19. Saya fitness seminggu 3 kali, bahkan saya meng-hire personal trainer gitu. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang beda gitu. Dan saya selalu setiap hari Jumat pagi sengaja spesial datang ke Smart FM, padahal pembicara-pembicara lain itu semua dari rumah. Ya, nomor 1 ingin menjaga kualitas siaran, itu satu. Tapi ada agenda tersembunyi sebenarnya. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa ini aman kok, nggak ada apa-apa, ini bohong kok gitu. Sebetulnya begitu. Jadi saya yakin nih, ya kalau misalnya kita survei mengenai percaya atau tidak percaya, saya yakin kemungkinannya nih ada 50% orang yang tidak percaya COVID, tapi dia pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Nah, saya adalah salah satunya gitu. I was gitu. Saya adalah salah satunya gitu. Karena yang terjadi ini adalah puncak gunung es, ya. Yang bisa dilihat oleh pemerintah itu kan adalah sesuatu yang observable, yang measurable, yang tangible, yang kelihatan, dan itu akan dikenakan sanksi hukum. Nah, tetapi melalui pengalaman saya dengan COVID ini, ya, kalau sebelumnya saya mengatakan saya kena musibah nih gitu ya. Tapi kemudian dalam perenungan saya selama 24 hari itu ya, saya di rumah sakit di rumah sakit ya. Saya sampai pada kesimpulan bahwa saya ini mendapatkan rahmat sebetulnya. Karena dengan COVID-19 ini sebetulnya ini merupakan takdir Allah gitu. Takdir Tuhan ini.
Kenapa? Karena Tuhan sekarang sedang menitipkan kepada saya sebuah misi yang sangat penting untuk menyadarkan para non-believer ini. Oke. Karena saya adalah orang yang sebelumnya nggak percaya gitu, kemudian jadi percaya. Kalau saya yang ngomong, pasti orang-orang akan lebih gampang dipengaruhi ketimbang yang ngomong adalah orang yang dari pertama COVID pun sudah takut dan parno gitu. Sehingga begitu. Dan saya sudah sempat bahkan ya selama di rumah sakit, saya sudah sempat menghubungi penerbit Gramedia Group untuk menerbitkan buku setelah ini. Dan buku itu nanti akan bercerita mengenai pengalaman saya, tapi bagian porsi terpenting dari buku itu adalah bagaimana proses perubahan sebetulnya. Yang jarang dipikirkan orang, karena orang kalau bicara perubahan itu selalu mikirnya perubahan perilaku. Padahal perubahan yang sejati itu bukan perubahan perilaku. Karena perilakunya bisa sama-sama pakai masker. Betul. Tapi saya nggak percaya, Mbak Ola percaya gitu. Jadi gimana nih caranya mengubah sesuatu yang tidak kelihatan? Nah, saya merasa bahwa Tuhan menitipkan kepada saya peran gitu, karena saya melihat di pemerintah ini, saya tidak tahu ya, mungkin memang tidak ada ahlinya gitu. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku, pendekatan hukum gitu, bukan pendekatan perubahan mindset gitu. Saya kira begitu teman-teman. Wow, ternyata ya kita pakai masker rame-rame belum tentu ternyata percaya. Karena kalau untuk saya pribadi, saya pernah ada dari 5 orang ini yang pakai masker, siapa yang benar-benar percaya? Iya, benar. Betul. Harus rahasia. Iya. Karena kalau nggak rahasia, semua akan bilang percaya. Dokter Titi percaya banget, udah angkat tangan. Udah angkat tangan tadi, udah siap menyatakan ya. Dokter ya kan. Mengingat kami di RSPI menangani mulai penyakit infeksi emerging mulai dari SARS sampai ke sekarang, tentu saja kami percaya dan tentu saja perubahan perilaku lah ini yang memang merupakan satu dasar ya untuk penerapan pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit. Ataupun di fasilitas kesehatan ataupun di masyarakat. Bagaimana kita bisa meningkatkan atau agar budaya atau kepatuhan perilaku terhadap seperti pemakaian masker, melakukan kebersihan tangan itu bisa ditingkatkan gitu. Kalau kami di rumah sakit sebetulnya sanksinya bukan hukum ya, Pak Arfan. Kalau kami di sini bukan hukum, tetapi sanksinya adalah bahwa dengan kita tidak memakai masker, kemudian seandainya dia sakit, maka dia akan sanksinya adalah itu sendiri, dia terkena sakit itu sendiri gitu. Jadi karena kami memang rumah sakit infeksi dan dengan kita tahu bahwa bagaimana penularannya dan bagaimana pencegahannya, itulah yang kami sampaikan, kita update berulang-ulang. Ada orang-orang yang tidak memahami, mungkin karena mohon maaf pengetahuannya mungkin tidak sampai misalnya transmisinya bagaimana diketahui, sehingga dengan demikian kita berusaha memberikan peningkatan pengetahuan atau referensi sehingga tahu bahwa kenapa sih harus pakai masker, kenapa sih harus pakai cuci tangan, sehingga dengan demikian dengan adanya pengetahuan yang bertambah, dia akan juga berpengaruh pada perilakunya demikian. Dan pengetahuan itu tadi kan berarti itu di wilayah mindset ya, Ibu Dokter ya. Berarti kan selama ini kenapa banyak yang perilakunya masih tidak patuh atau juga pura-pura patuh lah gitu ya. Itu karena mungkin ya itu tadi mindsetnya juga masih belum jelas apakah percaya atau tidak gitu ya. Percaya tidak percaya betul sekali. Kita 3 menit menuju jeda nih Mbak Ola dan juga Devri. Tapi kita akan mendengar dulu nih sebelum Pak Arfan nanti mungkin harus meninggalkan Zoom ini gitu ya. Ini karena kita dalam program Satu Cinta Untuk Indonesia nih Pak Arfan, dan juga ingin menunjukkan cinta kita untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang memang dari sudah hampir setahun ya berjuang merawat pasien COVID-19. Apa harapan Pak Arfan, apa yang ingin disampaikan kepada tenaga kesehatan khususnya di Indonesia ini? Ya, terima kasih ya. Selama 24 hari itu saya banyak berinteraksi dengan tenaga kesehatan ya, para suster dan sebagainya. Saya melihat dari ngobrol-ngobrol itu sebenarnya ada 2 hal gitu yang menjadi, yang boleh dibilang membebani gitu ya. Yang pertama ya pakaian APD itu ya. Itu membuat sangat sulit gitu ya. Bahkan suster itu pakai 3 lapis masker tuh 3 lapis gitu. Jadi saya bilang mereka tuh gampang capek gitu ya, baik mungkin capek mental kali gitu ya. Apalagi pasiennya juga banyak minta segala macam gitu ya. Yang kedua yang saya dapatkan itu adalah tenaga kesehatan kita itu suka merasa tidak nyaman ketika pulang ke rumah.
Ya, karena harus bertemu dengan anggota keluarga tuh mereka sangat takut gitu kalau anggota keluarga tuh ketularan dan sebagainya. Padahal kangennya sama anggota keluarga tuh luar biasa gitu. Ya, jadi kalau kita memahami ini, kita akan lebih menghargai gitu yang namanya tenaga kesehatan itu gitu. Jadi betul-betul mereka itu berjuang, berada di garis depan gitu ya, harus melayani, harus tetap senyum gitu ya. Padahal mereka juga dalam kondisi yang tidak nyaman gitu. Nah, kalau kita memahami ini, jadi dua itu aja. Ya, itu akan membuat kita jadi lebih peduli gitu sama tenaga kesehatan. Pasti itu. Ya, jadi lebih care, lebih mengerti lah gitu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah gitu untuk bisa dilalui gitu. Iya. Itu Kita malah. pakai masker selapis begini aja kita udah ngomel-ngomel ya. Ngap, Kesel Betul. ya. Apalagi Benar-benar. dokter Titi ini sepertinya double nih yang kita saksikan sekarang ya. Bener. Apalagi Oke. tenaga kesehatan harus dengan pakaiannya yang wah, mau ke toilet aja mereka itu mungkin nunggu sampai beberapa jam kan. Betul, Nahan daripada betul. copot lagi pakai Bener, lagi gitu betul ya. sekali. Baik, Pak Arfan, terima kasih waktunya sudah bergabung ya dengan Satu Cinta untuk Indonesia bersama dengan 33 Radio Kompas Gramedia Radio Network. Sehat Sama-sama, Mbak selalu. Rara. Sehat Sehat selalu. selalu Pak Arfan, terima kasih. Terima kasih Lola ya. Baik, nanti kita akan kembali bergabung dengan Dr. Titi dan juga dengan Ibu Almi Lawing ya, Mbak Yes. Ola dan juga Devri. Yes. Yang pasti sahabat Sonora, teman Motion dan juga Smart Listeners, kita akan bersama sampai dengan jam 10 dan kita ingatkan untuk donasi ya, untuk yang ingin menunjukkan kepedulian dengan berdonasi bisa dikirim ke 001-331-0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, Satu Cinta untuk Indonesia, hasil kolaborasi Sonora, Smart FM, dan Motion Radio bakal balik lagi abis yang satu ini. So, stay tune! Sumarekon Bekasi, pengembang modern smart city di Gerbang Timur Jakarta, kawasan hunian premium dengan fasilitas dan infrastruktur modern berskala dunia, menghadirkan Magenta Residence. Magenta Residence, klaster terbaru view danau dengan desain terbaru modern tropical non-elegan dan layout yang fleksibel menghadirkan hunian kekinian 2 lantai yang harmonis dengan alam nan asri. Dilengkapi fasilitas eksklusif clubhouse, lokasi dekat Sumarekon Mall Bekasi, dan kemudahan akses tol serta pengelolaan town management profesional. Dipasarkan tahap 2, lokasi terbaik view danau. Harga mulai 1,2 miliar dengan diskon booking fee 15 juta, free kanopi, dan angsuran DP 13 jutaan. Informasi 021 886 6666 dan 0878 7000 1991. Sumarekon Bekasi, discover wonderful life in a world-class city. Ini dia penyintas COVID-19 yang mau cerita tentang pengalamannya menghadapi COVID-19. Satu Cinta untuk Indonesia. Halo, saya Raben. Saya pernah menjadi salah satu penyintas ya COVID-19 selama 9 hari di rumah sakit, dan selama di rumah sakit saya tidak bertemu siapa-siapa. Keluar lorong rumah sakit aja nggak boleh, jendelanya tertutup karena sudah dipatok, dan saya hanya bisa berkomunikasi dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, nakes. Saya sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka yang benar-benar membantu saya, menemani saya, dan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan kebingungan saya selama di dalam rumah sakit di saat menjalani perawatan COVID-19 kemarin. Dan saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sehat terus buat nakes Indonesia. Terima kasih. Itu dia cerita dari salah satu penyintas COVID-19. Peran tenaga kesehatan dalam menjaga penyintas selama bertahan dari COVID-19 memang luar biasa. Sebagai bentuk dukungan kita terhadap mereka, yuk ikutan berdonasi bersama Sonora, Smart FM, dan Motion Radio dengan transfer ke rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Dukunganmu sangat berarti untuk para tenaga kesehatan di luar sana. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan untuk tenaga kesehatan. Aduh, Jeng, kenapa toh itu muka kok ditekuk begitu? Saya mah bingung, Bu. Mau belanja, tapi isi dompetnya menipis. Gimana tuh, Bu? Walah, Jeng, udah tahu aplikasi Indomaret Poinku belum? Saya kemarin baru jadi member barunya, Jeng. Banyak untungnya loh. Tepat sekali. Ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan menjadi member Indomaret Poinku. Pertama, Anda bisa mengumpulkan poin dan stamp untuk ditukar dengan potongan belanja atau produk gratis. Kedua, bayar barang belanjaan jadi lebih mudah dengan e-saku di aplikasi Indomaret Poinku.
Dan yang paling penting, download aplikasi Indomaret Poinku karena ada kupon diskon sampai dengan Rp200.000 yang siap menanti. Wah, banyak pisan keuntungannya. Kalau gini teh, saya nggak bakal bingung lagi. Makanya itu, Ceng. Yuk download aplikasinya. Habis ini kita belanja ke Indomaret ya, Ceng. Hayu atuh Bu. Indomaret Poinku, jadi member makin untung. Balik lagi di Satu Cinta untuk Indonesia. Kolaborasi Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Langsung dengerin yuk. Sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga teman Motion, Anda masih menyimak program Satu Cinta untuk Indonesia yang kami siarkan di 33 radio di seluruh Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Network ya. Yes. Dan acara ini benar-benar kami memang dedikasikan sebagai bentuk apresiasi kami kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, karena kita tahu bahwa tugas mereka ini benar-benar berat banget. Betul. Sehingga kita ingin bagikan cinta kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Dan Smart Listener, sahabat Sonora, dan juga teman Motion, program ini juga Anda bisa lihat ya di Instagram kami sedang live di Sonora FM, kemudian juga di Smart FM dan juga di Motion FM. Wow. Betul sekali. Jadi ini bayangkan ya, ada 3 radio besar begitu ya berkolaborasi. Getarannya kerasa nggak sih sampai tempat Anda? Sangat. Semoga cintanya benar-benar terasa ya. Sampai di tempat Khususnya Anda untuk tenaga ya. kesehatan yang sedang berjuang di depan di garis terdepan dari pandemi COVID-19 ini. Betul. Kita share out dulu beberapa sahabat Sonora teman Motion di Smart Listeners di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Purwokerto, Malang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Pangkal Pinang, Lampung, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Bali, dan Aceh. Wow, di seluruh tempat ada ya? Ada. Sudah siap didengarkan, sudah siap menyebarkan cintanya pastinya ya. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Arfan sebagai salah satu penyintas COVID-19 juga. Dan kita masih terhubung dengan Dr. Titi dan juga Ibu Almi. Selamat pagi kembali. Hai Ibu Almi Lawing, ini adalah relawan bencana di Manado ya? Betul. Ini yang kalau saya pribadi boleh bilang juga kadang luput dari pandangan perhatian kita ya, gitu. betul. Karena ya tidak bisa dipungkiri walaupun kita sedang ada di tengah-tengah pandemi, tapi bukan berarti bencana di beberapa daerah juga ikut berhenti. Ya. Betul. Dan ada relawan-relawan di sana tetap bertugas. Tetap bertugas, betul dan sekali. tidak menghiraukan mungkin bagaimana dengan dirinya, dengan kesehatannya, karena dia berperang melawan bencana itu sendiri. Betul. Dan juga resiko terpapar COVID-19 tinggi tentu saja. Sangat karena tinggi dia harus berinteraksi dengan banyak orang. Betul. Kita jadi ingin mencari lebih tahu bagaimana sih kondisi di sana, di mana Doni, Ibu Almi mungkin bisa diceritakan di tepatnya daerah mana dan bagaimana keadaan di sana. Halo? Bu Almi? Ibu Almi agak terputus-putus sepertinya suaranya. Koneksinya kurang ini ya. Halo, Bisa dicoba. bisa dengar suara saya? Nah, siap. Oke, baik, Bu Almi. Terima Silakan. kasih untuk teman-teman penggagas acara yang kami nilai acara ini bagus sekali untuk bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Seluruh masyarakat Indonesia yang memang saat ini sementara dihadapkan pada kondisi yang sulit di masa pandemi dan banyak sekali bencana-bencana alam termasuk di Manado yang mungkin sempat diberitakan oleh media elektronik dan media cetak. Itu di Manado banyak sekali alam. Sementara untuk dari yayasan kami, Yayasan Sosial Kristen Indonesia, kami bergelut di bidang bantuan. Jadi kami merangkul beberapa pengusaha yang memang ada di Sulawesi Utara untuk mendonasikan sebagian dari pajak yang harusnya mereka setorkan untuk diberikan kepada korban-korban bencana alam dan kepada tenaga kesehatan. Jadi untuk tenaga kesehatan yang kami sudah lakukan yaitu menyediakan fasilitas perumahan atau hotel untuk mereka biar ada tenaga kesehatan yang takut untuk bertemu langsung dengan keluarga di saat ini, mereka bisa ada di satu
satu lokasi yang disiapkan oleh pemerintah dan juga yayasan ini, dan kami juga membuka kotak-kotak suara dari mereka untuk bisa langsung kalau ada permohonan permintaan misalnya masker, APD dan sebagainya, itu bisa langsung disalurkan oleh pemerintah, dan kami tidak menutup bantuan dari semua relawan untuk langsung misalnya bantuan makanan, bantuan vitamin dan sebagainya, itu bisa langsung ke tenaga medis yang sementara bertugas, karena memang di Sulawesi Utara jumlah penderita itu puji Tuhan sudah semakin bisa ditekan ya, semakin turun ya. Penurunan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat memang, karena kebanyakan seperti yang ada narasumber tadi bilang bahwa masyarakat itu tergantung pola pikir mereka. Jadi ada yang tidak percaya, makanya itu yang menyebabkan bertambahnya pasien COVID ya. Pasien COVID di Sulut. Itu sih yang sementara dilakukan oleh Yayasan Sosial Kristen Sulawesi Utara yang berkolaborasi dengan Yaski Pusat. Jadi kami tetap menyalurkan bantuan sosial saat bencana dan untuk tenaga medis di masa pandemi ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, berarti tadi mereka menyediakan tempat menginap, hotel. Tadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan ya, tenaga-tenaga kesehatan itu mau pulang juga ada perasaan takut gitu ya. Takut menularkan atau dia membawa pulang virus. Benar. Jadi ini dari Yaski ini menyediakan tempat untuk nakes beristirahat begitu ya? Iya. Wow. Di dekat rumah sakit. Jadi ada hotel-hotel yang sekarang tidak dibuka, itu yang kerjasama dengan Yaski, pengusahanya kerjasama dengan Yaski. Kalau ada tenaga medis yang masih takut pulang rumah atau masih bingung harus bolak-balik, sementara mereka harus standby 24 jam di rumah sakit itu, jadi mungkin disiapkan tempat untuk mereka sekedar beristirahat atau melepas lelah, itu disiapkan. Oke. Ibu Almi, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih tenaga kesehatan yang ada di sana, khususnya di Sulut ya, di Manado begitu ya, sampai mereka tuh nggak berani pulang gitu. Kalau Ibu Almi boleh berbagi testimoni mengenai nakes, itu seperti apa sih? Iya, tenaga kesehatan di Sulawesi Utara kan dokter-dokter muda yang banyak dominan, makanya mereka itu disiapkan untuk tetap standby. Jadi ketika dibuka pun ada 5 rumah sakit daerah yang saat ini dibuka di Sulawesi Utara. Tenaga kesehatan masih dalam persiapan. Jadi mereka kebanyakan ada yang sampai standby 2 kali 24 jam dan seterusnya. Tapi kami salut kepada mereka karena pengorbanan mereka untuk meninggalkan keluarga dan mengutamakan tugas mereka itu jadi satu tanggung jawab iman mereka, dan mereka melaksanakan itu dengan tidak terbeban, seperti yang sering kami pantau bahwa di lokasi rumah-rumah sakit mereka tetap tersenyum, bahkan sering bercanda dengan sesama tenaga kesehatan yang lain ya. Masih sempat-sempatnya juga kalau ada video yang beredar mereka saling TikTok itu, jadi dari situ kan orang boleh lihat, kita bisa lihat bersama bahwa mereka enjoy dengan suasana yang mungkin mereka paksakan untuk bisa enjoy, tapi mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Iya, betul begitu. Nah, ini seperti tadi cerita Ibu Almi ya, bahwa tenaga kesehatan sering nggak pulang. Bener nggak sih Dokter Titi? Sudah hampir setahun ini loh Dok. Ibu Titi, Dokter Titi sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan, bagaimana sih ketika harus pulang ketemu keluarga? Ada perasaan takutkah itu benar gitu? Terima kasih Mbak Rara, bahwa beberapa waktu sebelumnya teman-teman di RSPI juga mengalami juga yang kondisi-kondisi yang tidak bisa pulang ke rumah. Betul. Di antaranya adalah tadi takut menulari keluarga, apalagi di rumah misalnya sudah tua gitu kan, atau anak-anak kecil gitu. Sehingga akhirnya ada yang
stay aja di rumah sakit. Kemudian ada juga yang teman-teman perawat yang kasihan yang kontrakannya belum habis sudah diminta dari induk semuanya untuk keluar dari kontrakannya. Mungkin juga ada itu kejadian beneran. Bahkan nggak diizinkan balik ya Bu ya, karena takut ya kan. Ya, jadi sehingga akhirnya kemudian ada kebijakan tim kesejahteraan bahwa kita dibantu untuk mereka yang misalnya pulang perginya jauh, itu disediakan tempat penginapan di hotel-hotel yang dekat dengan rumah sakit. Namun untuk kami yang memang pulang pergi, misalnya di rumah, tetap harus pulang ke rumah, supaya kita tidak menulari kondisi rumah, memang kami mewajibkan untuk petugas-petugas kesehatan yang bertugas melayani pasien itu begitu selesai mereka harus mandi. Jadi sebelum mereka tinggalkan rumah sakit mereka sudah mandi, ya. Nah, problem di kami ini seperti saya dokter paru, kebetulan saya memang misalnya harus masuk 3 atau 2 ruangan, mandinya juga berkali-kali, Mbak Rara. Jadi misalnya masuk ruangan 1 sebelum keluar dari ruangan tersebut saya mandi. Kemudian pindah ke ruangan yang lain saya mandi lagi. Nanti setelah sampai di rumah kita mandi lagi juga sebelum ketemu keluarga. Jadi memang baju pun demikian, supaya tidak menulari. Kami baju yang dibawa dari rumah langsung diganti dengan baju di rumah sakit. Nanti setelah mandi kita baru kembali lagi pakai baju yang kita pakai dari rumah untuk pulang. Demikian. Kemudian sampai di rumah tidak langsung ke kamar, kita taruh dulu barang-barang, dibersihkan dulu dengan disinfektan, sepatu juga dibersihkan. Kemudian kita baru mandi. Mandi, berganti baju bersih, baru kita bisa ketemu keluarga. Dan di rumah pun pada petugas-petugas kesehatan yang seperti kita yang mobilitas tinggi seperti ini pun dianjurkan untuk mereka tetap memakai masker di rumah. Gitu. Untuk orang-orang yang memang tidak mobilitas tinggi, memang stay di rumah saja mungkin tidak ada masalah karena mereka tidak keluar kemana-mana. Tetapi untuk yang mobilitas tinggi seperti kita pergi kemana-mana, untuk keamanan supaya tidak terjadi klaster ya, Mbak Rara, Mas Devri, kan sekarang banyak klaster keluarga gitu kan. Betul. Nah, itu kita juga menjaga keluarga dengan kita tetap memakai masker saat walaupun di rumah, sehingga dengan demikian kondisi rumah juga aman. Nah, dokter sama Bu Almi ini kan juga sering ya Mas Devri dan juga Mbak Rara ya, masyarakat yang berpikirnya gini, ya udah itu kan tugasnya tenaga kesehatan, mereka kan dibayar mahal tuh para dokter sama juru rawat gitu ya. Ini gimana mengubah mindset ini nih dokter sama Bu Almi, apa tanggapannya supaya masyarakat juga ya jangan berpikir gitu dong gitu ya. Kan ini yang diurusin juga bukan soal penyakit, mohon maaf, penyakit tertentu saja gitu. Ini bahkan yang sangat menyeramkan sekali, COVID begitu. Bagaimana? Karena taruhannya sendiri nyawa gitu kan ya. Nah, gimana tanggapan Bu Almi dan juga dokter? Monggo silahkan. Kalau dari saya, Iya, silakan Ibu. Kalau dari saya sebenarnya untuk pemikiran masyarakat yang seperti itu yang memang sulit untuk dibuka, karena masyarakat awam khususnya yang memang cuma memahami kehidupan mereka tanpa melihat kehidupan dari orang lain atau tenaga medis pada khususnya, itu memang sangat disayangkan ketika mereka berpikiran seperti itu. Karena yang harusnya mereka pikir saat ini bahwa hal yang sesungguhnya untuk di masa pandemi ini adalah tenaga kesehatan. Mereka rela mengorbankan keluarga, waktu dan juga lelah dan capek dengan gaji. Tapi mereka kadang kerja sudah lewat jam yang harusnya ditentukan, karena harus tambah plus tadi yang Ibu Dokter bilang, harus mandi, harus juga menjaga keluarga, jangan sampai keluarga atau terjadi klaster keluarga. Itu kan butuh satu pengorbanan yang memang tidak bisa dinilai dengan uang. Begitu. Ya. Dokter bagaimana? Ya, terima kasih. Benar sekali itu Mbak Rara, Mbak Ola, dan Mas Devi. Terus terang petugas kesehatan ini terus terang satu, bahwa pada saat dengan pandemi ini memang jelas kekurangan waktu untuk keluarga. Itu yang pertama, ya, pengorbanan kita juga untuk keluarga seperti itu. Kemudian dengan kondisi yang pandemi terus menerus, kemudian ada juga petugas kesehatan yang terkena juga,
otomatis kondisi itu akhirnya membuat kita itu bertugas ibaratnya nggak ada libur gitu. Yes. Saya dari mulai kita itu ngalamin tuh yang Lebaran ataupun Natalan ataupun libur-libur di mana yang lain bisa libur, Tetap kita bertugas masuk ya. juga, Mm-mm. ya. Sementara kalau kita lihat trennya ini kan masih belum turun-turun nih, makin banyak, masih tetap makin banyak. Untuk itu perlu juga harus pemahaman dari masyarakat. Kita harus perbanyak misalnya poster-poster, perbanyak tentang seperti sekarang ini edukasi-edukasi bahwa kepedulian itu tidak hanya sekedar berpikir bahwa kan nanti kalau saya sakit ada yang membantu, tetapi kepedulian juga bahwa kalau dia sampai sakit akan terjadi cluster ke sekitarnya. Sudah sering kita rawat di sini satu keluarga atau bahkan mulai tidak hanya segera satu keluarga dari anak dan ibu, tetapi sampai kakek neneknya semua masuk di sini. Jadi begitu masuk jumlahnya 10 orang gitu dirawat karena kondisinya sudah berat-berat. Jadi perlu seperti itu terus-menerus poster, edukasi yang seperti ini yang kita lakukan juga, sehingga dengan demikian pengetahuan masyarakat akan bisa lebih paham dan bisa mengerti bahwa itu bukan hanya tanggung jawab dari petugas kesehatan, tapi juga tanggung jawab bersama untuk mencegah supaya penyakit ini paling tidak jangan sampai ke keluarganya. Kebayang itu 10 orang ya, 1 orang aja rewel di rumah sakit ya dokter ya. Itu permintaannya banyak gitu kan. Belum lagi nanti kalau misalkan agak sedikit lambat mungkin karena ngurusin yang lain, terus dianggap tuh gimana sih ini tenaga kesehatannya lama banget gitu ya. Betul. Aduh, itu beban mentalnya makin deh ya. Makanya yang saya tadi highlight juga ada perbincangan antara Pak Arfan dan juga Dokter Titi adalah komunikasi yang harus selalu terjaga di rumah sakit pastinya. Ya, tanpa adanya itu makin riwah pasti yang tadi Mbak Ola juga gambarkan ya keadaannya. Baik, ini karena waktu kita sudah hampir mepet ya. Kita pengen minta nih Ibu Almi dan juga ya Dr. sebagai relawan yang juga melihat nih bagaimana tenaga kesehatan berjuang di sana gitu ya. Apa sih harapan untuk masyarakat dan harapan yang diinginkan dari pemerintah nih seperti apa untuk tenaga kesehatan? Demikian juga dari sisi Dokter Titi, apa harapannya nih? Mungkin juga bisa diberikan apa ya, ajakan untuk masyarakatnya supaya lebih taat protokol kesehatan. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari kami ajakan untuk ke masyarakat supaya tetap melaksanakan anjuran pemerintah 3M plus tambah 1 untuk menjauhi kerumunan, itu bisa menekan bertambahnya penderita COVID, dan juga untuk ke tenaga kesehatan yang lebih diutamakan. Mereka saat ini sebagai satu-satunya kekuatan untuk seluruh masyarakat, karena tanpa mereka tidak akan berakhir untuk pandemi ini. Jadi mereka yang seharusnya diperhatikan dan mungkin ditambahkan multivitamin atau makanan ekstra agar supaya mereka memang bekerja dengan baik dan tetap standby di rumah sakit sesuai dengan janji dan tugas dari mereka. Dan kami berharap seluruh masyarakat menjaga diri masing-masing agar tidak bertambah klaster baru. Sehingga bertambah lagi tugas dari perawat dari tenaga kesehatan yang memang sampai saat ini masih terus berjuang untuk mengatasi masalah pandemi ini. Baik, Bu Almi. Baik, Dokter Titi silakan. Dari kami. Ya, terima kasih. Saya ingin menghimbau, mengajak kepada masyarakat bahwa sebetulnya COVID itu benar-benar ada. Betul. Ya, bahwa itu bukan suatu hoax. Bukan teori konspirasi. Bukan teori konspirasi. Bukan konspirasi. Kami merawat pasien-pasien dengan kondisi yang tadinya mulai datang itu mulai dari yang gejalanya sedang sampai mereka yang gejalanya sangat berat dengan paru-paru yang seperti tadi putih sekali itu. Kami mengalami sendiri. Kami menerima dan merawatnya.
Sehingga dengan demikian kami mengajak menghimbau kepada masyarakat tetaplah lakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. Mungkin sekarang bukan 3M lagi ya, tapi sudah ada 5M ya. Jadi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Betul. Ya, betul. Sehingga dengan demikian lebih aman untuk masyarakat, sehingga dengan demikian juga angka kejadian juga akan menurun. Dan kepada teman-teman seperjuangan, para perawat, para petugas kesehatan, para dokter dan tenaga non kesehatan yang lainnya yang sama-sama berjuang, semoga kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan penuh semangat, dengan hati yang gembira, sukacita, karena dengan hati gembira, sukacita itu akan memberikan semangat bagi kita untuk bekerja dan beraktivitas dalam pelayanan kepada pasien. Demikian untuk Radio Sonora, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Mbak Ola, Devri, dan semua teman-teman yang di studio, kita boleh nggak berikan apresiasi, kita berikan aplaus untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi Bu Almi bilang ya harus pakai multivitamin juga untuk para nakes, kami berikan multi cinta pagi hari ini. Betul sekali, siap. Dan terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini di Satu Cinta untuk Indonesia. Untuk Dokter Titi dan juga Tetap Ibu Almi, tetap semangat ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik. Ibu Almi juga tetap semangat ya. Di tengah ini ya, menangani. Betul, menjadi relawan. Baik, dan sahabat Sonora, Smart Listeners dan juga teman Motion, terima kasih sekali sudah mendengarkan dari jam 9 tadi ya di program Satu Cinta untuk Indonesia. Yang pasti kita ingatkan sekali lagi untuk donasi. Bisa langsung ke rekening Satu Cinta untuk Indonesia di rekening BCA 001-331-0090. Sekali lagi di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Ya, ini untuk kepedulian kita ya, untuk para tenaga kesehatan. Betul. Baik, sepertinya sudah sampai di sini ya kebersamaan kita di Satu Cinta untuk Indonesia. Rara Kalisaran pamit. Saya juga pamit, Ola Nurlija. Betul, Devri Azari juga pamit. Salam Satu Cinta untuk Indonesia. Dan jangan lupa selalu jaga prokes untuk nakes. Itu dia Satu Cinta untuk Indonesia, program kolaborasi dari Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Mari kita sama-sama tetap jalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap tenaga kesehatan.